Sementara ricuh aksi peringatan Hari Buruh juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Massa melemparkan batu, molotov, dan petasan ke arah polisi diduga dipicu aksi provokator. Sementara di Bandung, Jawa Barat, ratusan massa berpakaian serba hitam terlibat kericuhan dengan aparat kepolisian. Tidak hanya itu, massa juga merusak fasilitas umum di sepanjang kawasan tersebut. Kejadian bermula saat petugas kepolisian mengatur lalu lintas akibat adanya unjuk rasa. Namun tak disangka, massa aksi berpakaian hitam-hitam langsung menyerang kepolisian dengan batu, molotov, dan petasan ke arah polisi. Petugas kepolisian langsung mengerahkan brimob dan dalmas untuk memukul mundur massa aksi. Massa kemudian mundur ke arah Dipati Ukur dengan merusak sejumlah fasilitas umum. Beberapa kelompok yang menggunakan baju-baju hitam dan juga ada beberapa mereka yang langsung merangsak bergabung dengan mereka dan melakukan provokasi massa kepada kepolisian. Penyerangan kepolisian ini berupa pelemparan batu, ada molotov dan juga ada petasan yang menyerang kepada kepolisian. Setelah 20 menit, petugas berhasil memukul mundur aksi massa hingga membubarkan diri. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ribuan buruh memperingati Hari Buruh di sejumlah daerah. Para buruh menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya adalah menuntut upah layak dan penghentian gelombang PHK. Massa buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur konvoi dan menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh atau May Day di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur. Tuntutan kita ada untuk Gubernur Jawa Timur dan untuk pemerintah pusat. Para buruh bergerak dari Sidoarjo menuju kantor Gubernur Jawa Timur di kawasan Jalan Pahlawan, Surabaya. Mereka menuntut pengampunan pajak dan upah layak serta meminta tidak ada PHK massal. Aksi ini membuat ruas jalan raya di Surabaya macet total lantaran massa buruh menutup ruas jalan raya Ahmad Yani, Surabaya. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, ratusan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Nasional atau KSPN Jawa Tengah memperingati Hari Buruh Internasional dengan berebut gunungan buah dan sayuran, serta buruh wanita mengenakan kebaya di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, tepatnya di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Peringatan Hari Buruh Internasional dengan tema Buruh Ruat Negoro ini diartikan bahwa buruh bersama-sama berjuang menjaga, memperbaiki, dan membersihkan negara dari penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, para buruh juga menolak sistem kerja kontrak atau outsourcing, serta mendesak perbaikan sistem pengupahan. Sedangkan di Makassar, Sulawesi Selatan, ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Nusantara menggelar aksi Long March ke Jembatan Layang Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak hanya kaum buruh, sejumlah pengemudi ojek online juga ikut meramaikan peringatan Hari Buruh 2025. Dalam momentum ini, buruh menyuarakan sejumlah tuntutan seperti pembentukan Satgas PHK, merealisasikan upah layak, hingga mendesak pengesahan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum dan Adat. Banyaknya massa aksi yang berunjuk rasa membuat arus lalu lintas di bawah flyover Makassar ditutup sementara. Ribuan buruh bersama dengan aliansi mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta menggelar Long March di sepanjang Jalan Malioboro. Dalam aksi ini mereka menuntut pemerintah dan DPR segera merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh juga menuntut disahkannya Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Undang-Undang Perampasan Aset bagi koruptor. Buruh juga menolak upah murah dan tidak layak yang membuat buruh semakin sengsara. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, buruh dari berbagai daerah membadati kawasan Monas, Jakarta Pusat dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025. Para buruh menyuarakan 6 tuntutan yang mereka sampaikan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Ya, kepada kawan-kawan yang megang panji-panji, kibarkan panji-panjinya. Hidup Ratusan ribu buruh diperkirakan hadir dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monas hari ini. Mereka datang dari berbagai kota seperti Jakarta, Banten, dan beberapa kawasan industri di Jawa Barat. Para buruh berkumpul di Monas dan menyampaikan tuntutan mereka dengan berorasi. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sebagai penggagas aksi menyampaikan aspirasinya. Setidaknya ada 6 tuntutan yang mereka suarakan pada Hari Buruh kali ini. 6 tuntutan yang disuarakan buruh adalah penghapusan sistem kerja outsourcing, pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja, perealisasian upah layak pekerja, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi. Peringatan Hari Buruh kali ini juga dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan pejabat negara lainnya. Di atas panggung, Presiden Prabowo juga sempat berpidato dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan buruh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh di lapangan Monas, Jakarta. Prabowo menjadi presiden kedua yang hadir dalam peringatan Hari Buruh sejak tahun 1965. Tiba di lapangan Monas sekitar pukul 10 pagi, Presiden Prabowo disambut riuh ribuan buruh yang hadir. Prabowo pun menyalami para buruh yang sudah menunggu kedatangannya sejak pagi. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir, seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee, Ketua MPR dan DPR RI Ahmad Muzani dan Puan Maharani. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menyatakan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas PHK. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh. Mana regulasi yang nggak benar, mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Pemerintah juga berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para buruh, salah satunya terkait permasalahan PHK. Sebelumnya 6 tuntutan disuarakan oleh ribuan buruh dalam momentum peringatan Hari Buruh 2025. Mereka menuntut penghapusan outsourcing hingga pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sindo siang kita awali dengan informasi unjuk rasa peringatan Hari Buruh di depan gedung DPR Jakarta berakhir ricuh. Massa buruh bentrok dengan aparat yang hendak membubarkan massa. Aksi peringatan Hari Buruh Internasional May Day di depan gedung DPR RI berakhir ricuh. Massa pendemo melempar batu ke pihak kepolisian. Massa juga menggunakan petasan untuk menyerang petugas. Tak mau kalah, aparat pun menyemprotkan water cannon untuk membubarkan massa.
Aparat yang memakai tameng juga memaksa massa untuk mundur. Upaya polisi akhirnya berhasil. Massa akhirnya mundur ke Jalan Gatot Subroto. Setelah itu massa akhirnya membubarkan diri dan luas jalan di depan gedung DPR MPR steril. Tim Liputan iNews melaporkan.